Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Prayogo Woodworking. Nah, kali ini kita mau buat project untuk bunk bed atau tempat tidur tingkat. Masih sama project kali ini, kita masih dengan Hapan Plywood Indonesia. Untuk bahannya sendiri ini kita pakai plywood yang 18 mm. Nah, untuk plywood dari Hapan ini teman-teman bisa cek di Instagramnya ya, di hapan_plywood. Untuk kualitasnya dia adalah kualitas standar ekspor atau furniture use. Untuk kekuatan dan kekokohannya nggak usah ditanya lagi, makanya kita berani untuk buat bunk bed dari plywood dari Hapan ini. Nah, setelah kita potong-potong bahannya, lanjut kita untuk proses assembly. Nah, untuk yang proses assembly ini kita yang pertama itu untuk bagian bawahnya. Untuk bagian bawahnya sendiri kita nanti menggunakan 2 laci penyimpanan. Seperti biasa untuk proses assembly-nya ini atau perakitannya sendiri itu bisa dipaku tembak terlebih dahulu baru di sekrup. Nah, untuk ukuran bunk bednya sendiri itu untuk atas bawahnya kita menggunakan kasur atau bed yang 100 kali 200. Jadi teman-teman bisa ukur sendiri atau lebihin sendiri ukuran dari si dipan atau si bunk bednya ini. Nah, kira-kira kelihatannya seperti ini untuk bagian yang bed atau master bed yang paling bawahnya atau dipan yang paling bawahnya. Jadi dia punya kotakan untuk laci drawer penyimpanannya. Nah, lanjut untuk bagian yang sampingnya, untuk kita buat tingkat ke atasnya atau tiangnya, ini kita menggunakan satu lembar plywood yang 18 mm. Nah, kira-kira kalau udah dipasang bagian tiang kirinya itu untuk tempat tangganya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita pasang juga untuk bagian yang paling kanannya. Nah, ini kita pakai selembar gini, ini kurang kuat apalagi atau kurang kokoh apalagi. Oke, selanjutnya kita pasang untuk assembly bagian yang dipan bagian atasnya. Nah, lanjut untuk bagian kotakan atasnya itu sama ya, kita buat dia model kotakan kayak di bawah, cuman mungkin ketebalan atau ketinggiannya itu berbeda. Dan untuk assembly-nya juga kita menggunakan hak ranjang atau besi pengait untuk ranjang nantinya. Nah, ini dia hak ranjang atau besi hak ranjangnya. Nah, teman-teman nanti pasti ada yang nanya lagi, Bang, itu namanya apa? Saya jelasin, untuk kata kuncinya itu hak ranjang ya, teman-teman, kalau mau nyari di marketplace online. Nah, ini tinggal kita sekrup di bagian plywoodnya. Jadi nanti ketika kita bongkar, kita tinggal bongkar pasang aja si hak ranjangnya ini atau si plywoodnya. Jadi nggak perlu assembly dari awal lagi.
Nah, kemudian untuk tulangan bagian tengahnya itu kita buat saling silang seperti ini ya. Kita potong dadu dulu, baru nanti kita selip-selip untuk si plywood 18 mm-nya. Nah, ini kita mau coba untuk kasih tatakan buat di atasnya terlebih dahulu, gimana kekuatannya. Nah, setelah kita coba, baru kita pasang tulangan satu aja, ini udah kokoh banget ya. Jadi, nanti akan kita tambahin lagi untuk tulangan saling silangnya di bagian bawah dari si plywoodnya. Nah, ini kita pasang untuk bagian laci yang bagian bawahnya. Ini udah kita tempel HPL semua ya, udah kita edging juga. Jadi kita tinggal pasang-pasang untuk bagian laci dan pintu drawernya. Nah, selanjutnya kita mau buat untuk bagian anak tangga dari si bunk bednya ini. Jadi nanti anak tangganya ini kita pasang untuk, atau kita buat dia ada drawer atau laci penyimpanannya juga. Nah, jadi plywood hapannya ini kita tumpuk jadi dua, disekrup dulu, baru kita potong secara bersamaan. Kelihatan banget kalau itu berat banget untuk potongannya. Jangan lupa teman-teman cek di Instagramnya hapan_plywood ya, atau di websitenya hapan.co.id untuk seputar plywood dari Hapan ini. Untuk struktur anak tangganya teman-teman perhatikan baik-baik ya untuk proses assembly-nya. Mungkin berguna kalau teman-teman pengen juga buat atau pengen coba buat untuk bunk bed seperti ini. Yang paling diperhatikan yang pertama kali itu strukturnya gimana biar dia kuat atau kokoh berdiri setinggi itu. Itu yang pertama kali. Kemudian teman-teman harus mikirin bahannya pakai apa. Dan yang paling penting itu juga harus dipikirin untuk safety-nya.
Nah, ini udah kita tempel HPL untuk anak tangganya. Nah, untuk di bagian pinggir dari anak tangganya itu kita tempel dengan edging PVC yang 4 cm. Terus nanti dirapikan dengan mata cutter, biar kalau naik atau kesandung itu dia nggak tajam banget. Nah, ini pintu untuk bagian drawer anak tangganya. Jadi kita pakai yang push kayak gini, nanti dia keluar sendiri untuk handle-nya. Kenapa pertimbangannya kita pakai handle yang seperti ini? Karena kalau model coakan mungkin kalau ada kotoran atau sapu nanti masuk-masuk ke drawernya. Terus yang kedua, kalau kita pakai handle yang keluar-keluar itu malah nggak proporsional ya, atau nggak praktikal. Jadi ketika naik itu nanti kesandung-sandung dari si handle-nya. Jadi kita pakai handle yang model tanam seperti ini. Nah, kira-kira hasil anak tangganya seperti ini. Lanjut, mari kita pasang. Nah, ini kita untuk di lokasi. Jadi udah di lokasi udah hampir 30% untuk kita pasang dari kanan kirinya, terus bagian belakangnya juga. Nah, ini kita tinggal pasang untuk bagian atasnya untuk kita kaitkan di bagian hook si ranjangnya tadi. Untuk bagian dipan yang paling atas itu kita kasih penghalang bagian depan seperti ini. Itu gunanya safety, biar kalau anaknya ngelindur itu nggak jatuh ke bawah sih. Nah, ini tips untuk bagian yang udah ditempel dengan HPL terus kita sekrup itu, teman-teman bisa nutupnya pakai tutupan sekrup yang stainless seperti ini. Jadi terlihat lebih rapi aja. Nah, selanjutnya kita pasang untuk tulangan bagian atas si bang bednya ini. Jadi tinggal disangkutkan di bagian besi hak ranjangnya itu. Nah, ini kita udah pasang tatakan bagian atasnya. Untuk bawahnya nanti kita tutup dengan plywood yang 9 mm yang udah dilapis dengan HPL. Nah, untuk tatakan kasurnya di atas dan di bawah itu ini pakai plywood yang 18 mm juga, tapi kita finishing dengan kertas sip yang linen Vireo.
Nah, sebenarnya untuk tatakan kasurnya itu bisa menggunakan tulangan-tulangan aja ya, seperti di Informa atau di IKEA. Tapi ini kita kasih yang paling maksimal, kita kasih tatakannya 18 mm langsung, biar lebih kokoh, kuat, dan seperti Candi Borobudur. Nah, kalau bunk bednya udah, kita terus pasang bagian anak tangganya ini. Untuk bagian anak tangga ini kita kasih plin seperti ini di bagian samping kirinya, biar kalau ada celah itu dia nggak kelihatan, jadi lebih rapi aja. Nah, selanjutnya kita tutup untuk bagian yang di atas kepala ini dengan plywood yang udah kita lapis dengan HPL. Sama, kita skrup bagian bawah dulu, terus nanti itu kita tutup dengan tutupan skrup yang stainless. Nah, untuk headboardnya sendiri ini kita custom ya, teman-teman bisa cek aja di marketplace atau di online, itu banyak banget. Tinggal search aja headboard custom gitu, nanti keluar semua itu. Nah, kemudian untuk handrailnya di bagian anak tangganya itu kita pasang besi model industrial seperti ini. Ini sebenarnya pipa-pipa besi industrial gitu. Jadi kita gunain sebagai handrestnya atau handrailnya dari si anak tangga untuk menuju ke bunk bed yang bagian atas. Nah, mungkin semua udah kita pasang dan ini udah jadinya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman video project bunk bed kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman. Sekali lagi, tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.